Tes 1, 2, 3. Halo semuanya, salam. Kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi biaya, di mana di minggu ini adalah minggu keberapa? Tuh ya, minggu ke-13. Oke, di minggu ke-13 ini ya kita akan mempelajari sebelumnya di minggu lalu kalian sudah pelajari terkait dengan proses costing 1 dan proses costing 2. Di minggu ke-13 sesuai dengan rencana pembelajaran semester, kita akan membahas terkait dengan akuntansi untuk produk bersama dan produk sampingan, accounting for joint product and by product. Oke, di minggu depan, minggu ke-14 akan diberikan latihan kuis ya, latihan soal terkait dengan job costing dan proses costing. Dan pertemuan ke-15 itu terkait dengan kuis untuk akuntansi untuk produk bersama dan produk sampingan dan pembekalan luas gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi kalau seandainya kita lihat dari rencana pembelajaran semester, minggu ke-13 ini adalah pembahasan materi terakhir untuk 2 minggu sebelum UTS yang akan datang. Itu akan diberikan soal kuis yang harus kalian kerjakan untuk menambah nilai kalian. Oke, kita langsung masuk saja untuk pertemuan minggu ke-13 terkait dengan akuntansi untuk produk bersama dan produk sampingan atau accounting for joint product and by product, di mana di minggu ke-13 ini fokus dari materi kita yang pertama adalah menganalisis biaya gabungan, split off point dan biaya terpisah. Yang kedua adalah menentukan dan memahami pendekatan produk utama, produk bersama, dan produk sampingan. Yang terakhir adalah menghitung alokasi biaya bersama dengan metode nilai penjualan split off, nilai realisasi bersih atau NRV, dan metode persentase daripada gross NPV. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Apakah sudah tampil di layar masing-masing? Sudah ya. Oke, akuntansi untuk produk bersama dan produk sampingan atau accounting for joint product and by product. Bersama saya Batir Effendi dalam perkuliahan materi perkuliahan pertemuan ke-13. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak refresh dulu terkait dengan apa itu biaya bersama, split off point dan biaya terpisah. Pada dasarnya biaya bersama adalah biaya proses produksi yang menghasilkan beberapa produk sekaligus. Jadi kan memang dalam satu perusahaan, dalam satu departemen, dalam satu kegiatan produksi barang, itu kan memang ada biaya-biaya memang dikonsumsi secara bersama untuk menghasilkan beberapa produk. Nah, biaya yang dikonsumsi bersama untuk menghasilkan beberapa produk itu dinamakan sebagai biaya bersama. Berikutnya split off point. Split off point adalah persimpangan dalam proses produksi bersama ketika dua atau lebih produk dapat dikenali secara terpisah. Jadi dari kegiatan produksi itu kan memang ada produk utama dan produk sampingan. Setelah kita ketahui produk utamanya apa, produk sampingannya apa, kita bisa lakukan split off point, persimpangan daripada titik-titik yang memang membagi biaya-biaya tersebut. Oke. Berikutnya biaya terpisah adalah semua biaya manufaktur terkait dengan pemasaran, distribusi dan sebagainya yang terjadi di luar titik split off yang dapat dialihkan ke masing-masing produk spesifik yang diidentifikasi pada titik split off. Oke, Bapak jelaskan lebih lanjut. Nah, ini contohnya kalau misalnya kalian bingung dengan penjelasan yang tadi, ada bahan baku, bahan bakunya di sini taruhlah ada sapi, ya, bahan bakunya sapi diolah atau diproses menghasilkan ada yang namanya daging sapi atau beef dan kulit sapi, ya. Nah, di sini nilai materialnya yang lebih mahal itu kan biasanya daging sapi dan memang sapi itu kan memang daging sapi itu biasanya kegiatan utama perusahaan, ya. Contohnya perusahaan Pokpen, ya. Charun Pokpen itu kan memang mengolah daging, gitu ya, baik itu daging ayam maupun daging sapi. Nah, kegiatan utamanya adalah mengolah daging, menghasilkan daging, ya. Daging tersebut bisa diolah menjadi nugget, sosis, bakso dan lain-lain. Sementara di sini ada produk sampingan yang nilainya tidak material, itu kulit sapi. Kulit sapi itu bisa dibuat kerupuk kulit dan lain-lain. Nah,
kita bisa lihat di sini ada persimpangan antara bahan baku diolah menghasilkan daging sapi, kegiatan utamanya, bisnis utamanya, kulit sapi itu supportingnya. Nah, split off ini membagi daripada titik persimpangan antara produk utama dan produk sampingan. Ya, sudah cukup paham ya bedanya produk utama dan produk sampingan, gitu ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, ini dia contoh kondisi biaya bersama. Ada industri sebelah kiri dan ada produk terpisah di titik split off sebelah kanan. Contohnya di sini industrinya itu biji kokoa atau biji coklat. Produk terpisahnya itu menghasilkan ada mentega coklat, bubuk kokoa, minyak kokoa, krim kokoa dan lain-lain. Nah, ini industrinya, ini produk terpisah dari titik split off-nya. Kalian bisa pelajari. Oke, kita bisa next berikutnya. Oke, produk utama, produk bersama, dan produk sampingan yang sebagaimana Bapak sudah jelaskan tadi, ya, diperkuat dengan pembahasan sebagai berikut. Oke, produk utama, dikatakan produk utama apabila proses produksi bersama menghasilkan satu produk dengan nilai penjualan yang tinggi dibandingkan dengan nilai penjualan total produk lain dari proses di mana produk itu dikategorikan sebagai produk bisnis utama perusahaan. Oke, produk gabungan adalah bila proses produksi bersama menghasilkan 2 atau lebih produk dengan nilai penjualan total yang tinggi dibandingkan dengan nilai penjualan produk lainnya, produk tersebut disebut sebagai produk gabungan. Oke, produk sampingan itu kebalikan daripada yang tadi. Produk dari proses produksi bersama yang memiliki nilai penjualan relatif rendah terhadap total nilai penjualan produk utama atau produk gabungan, itu dinamakan produk sampingan. Oke, next. Ada terdapat beberapa pendekatan dalam mengalokasikan biaya bersama. 2 pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan biaya gabungan. Yang pertama, pendekatan dengan cara mengalokasikan biaya gabungan dengan menggunakan data berbasis pasar, ya, seperti pendapatan. Oke, 3 metode yang digunakan dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah nilai penjualan pada metode split off. Yang kedua adalah metode nilai realisasi bersih atau NRV, net realisasi value. Dan yang ketiga adalah metode prosentase gross NRV. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah mengalokasikan biaya gabungan dengan menggunakan pengukuran fisik seperti berat, kuantitas atau fisik atau volume produk bersama. Yang fokus dibahas dalam pertemuan minggu ke-14 ini adalah terkait dengan 3 metode. Nilai penjualan pada metode split off, yang kedua adalah metode nilai realisasi bersih, dan yang ketiga adalah metode prosentase gross NRV. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya kalian harap cermati karena ini juga akan dikeluarkan sebagai soal ujian akhir semester, ya. Oke, di sini ada perusahaan susu. Perusahaan susu itu namanya Farmland Dairy, ya, membeli susu mentah dari peternakan individu dan memprosesnya sampai dengan titik split off. Saat 2 produk itu perusahaan susu ini menghasilkan krim dan skim cair, ya. Kedua produk ini dijual ke perusahaan independen yang memasarkan dan mendistribusikannya ke supermarket dan gerai retail lainnya, ya. Skim cair dan krim, ya, ada susu cair, gampangnya susu cair dan susu kental seperti itu, ya. Pada bulan Mei 2014, Farmland memproses 110.000 galon susu mentah. Selama pengolahan, 10.000 galon hilang karena penguapan dan tumpahan. Wajar ya, karena memang di sini benda cair ketika dipanaskan, ketika diolah tidak utuh 110.000 galon, tapi ada berat yang memang berkurang karena proses penguapan, namanya dimasak dan diolah, gitu ya. Di mana di sini menghasilkan 25.000 galon krim dan 75.000 galon skim cair. Jadi kan dari 110 yang hilang 10.000 karena penguapan, sisa 100.000 breakdown-nya itu krimnya 75.000, skim cairnya itu 75.000. Nah, ini tabelnya, ya.
ada biaya bersama, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menghasilkan krim dan liquid skim. Itu diketahui di soal nilainya ada 110.000 galon susu mentah dan olahan pada titik split off. Nilai biaya bersamanya adalah 400.000 dolar. Berikutnya persediaan awal galon, karena di sini baru pertama kali proses produksi, tidak ada saldonya, ya, tidak ada persediaan awal baik itu krim maupun liquid skim. Produksinya dalam satuan galon di sini yang tadi sudah disampaikan. Untuk krim itu 25.000 dan liquid skimnya itu 75.000. Oke, penjualan di sini perusahaan menjual krim itu lakunya 20.000, sementara liquid skin itu lakunya 30.000, gitu ya. Jadi kegiatan produksi dihasilkan untuk susu krim itu 25.000, tapi yang laku di pasaran hanya 20.000, sisanya itu 5.000. Ini yang masih ada di stok gudang, gitu ya. Sementara untuk skim cair ya liquid skim itu total produksinya kan dihasilkan 75.000 galon. Ya, penjualannya yang baru laku hanya 30.000, sementara sisanya yang masih di gudang sebesar sebanyak 45.000. Oke, harga jual per galon ya itu ditentukan di sini $8 untuk krim dan liquid skimnya $4, gitu ya. Oke, sudah cukup jelas ya soalnya, kita langsung masuk ke perhitungannya ya. Next. Nah, kita bisa petakan ya daripada split of point ada biaya bersama $400.000 yang diketahui di soal. Inputnya susu mentahnya 110.000 galon, ini inputannya, ini outputnya, ini prosesnya ya. Diolah menghasilkan krim ya 25.000 galon dan liquid skim atau skim cair ya, susu krimnya 25.000, susu cairnya 75.000. Nah, ini kan kalian wajib untuk membuat chart seperti ini agar bisa mempermudah titik split off-nya di mana. Nah, ini kan titik split off persimpangan daripada proses pengolahan susu mentah dihasilkan krim dan skim cair. Ya, kalian wajib membuat ini karena untuk mempermudah analisis kalian, ya, dan diwajibkan juga dibuat pada saat ujian akhir semester. Oke, berikutnya. Nilai penjualan dengan metode penjualan split of point atau penjualan relatif penjualan, di mana di sini ada dua panel A dan panel B. Panel A itu adalah alokasi biaya bersama menggunakan metode nilai jual di metode split off. Panel B adalah pernyataan laba produk lain menggunakan nilai jual di metode split off. Oke, kita masuk ke panel A yang ditampilkan di sini adalah satuan krim dan liquid skim, totalnya berapa? Nilai jual total produksi pada titik split off di sini tadi kan produksinya 25.000 galon dikali dengan harga satuan untuk krim. Sementara untuk yang liquid skimnya itu kan 75.000 dikali dengan harga per galonnya 4 per galon. Jadi 25.000 dikali 8 itu 200.000, 75.000 dikali 4 itu 300.000. Totalnya adalah 500.000, dari 200.000 ditambah 300.000 dolar. Oke, kita hitung beratnya. Beratnya di sini adalah hasil daripada nilai jual total produksi dibagi dengan totalnya. Jadi 200.000 dibagi 500.000, 300.000 dibagi 500.000, masing-masing nilainya diperoleh 0,40 dan 0,60. Berikutnya biaya bersama yang dialokasikan, di mana diperoleh daripada nilai berat masing-masing produk krim dan liquid skim dikali dengan nilai biaya bersamanya. Tadi kan diketahui 400.000 dolar. Makanya di sini 400.000 dolar dikali 0,40 dan 400.000 dolar dikali dengan 0,60 dihasilkan 160.000 untuk krim dan liquid skimnya 240.000 dengan total 400.000 dolar. Oke. Berikutnya yang terakhir untuk panel A adalah biaya produksi bersama per galon. Itu diperoleh daripada biaya bersama yang dialokasikan masing-masing 160 dan 240.000 dibagi dengan total produksi yang dihasilkan. Ya, tadi kan 25.000 untuk krim, jadi 160.000 dibagi 25.000 dan liquid skimnya 240.000 dengan produksinya tadi 75.000. Ya, dihasilkan 6,40 dolar untuk krim dan 3,20 dolar untuk liquid skim, gitu ya.
Oke, selesai untuk panel A. Pada prinsipnya yang perlu diperhatikan adalah pada saat kalian menghitung, ya usahakan dengan teliti. Kenapa? Karena nilai yang kalian dapatkan di perhitungan sebelumnya akan mempengaruhi daripada nilai perhitungan di perhitungan berikutnya. Jadi kalau seandainya nilai sebelumnya salah, ya berarti salah semua nanti ke bawahnya. Ya. Oke, panel A sudah kita selesaikan. Kita masuk ke panel B. Panel B itu pernyataan laba produk lain menggunakan nilai jual di metode strip of point. Dimana kalau seandainya di laporan keuangan hampir sama dengan laporan laba rugi, kita bisa mengecek kira-kira produk yang kita jual itu untung atau rugi. Ya, dengan cara menghitung pendapatan. Pendapatan ini diperoleh daripada 20.000 dikali 8 per galon, 30.000 dikali dengan 4 galon. Ya, nah 20.000, 30.000, ya, oke. 20.000, 30.000 itu dari sini kalau bingung ya, di soal kan ada tuh penjualannya untuk krim 20.000, liquid skinnya 30.000. Nah, kalian masukkan ke pendapatan ya. Masing-masing penjualan dikali dengan harga jual per galonnya 20.000 dikali 8 untuk krim diperoleh 160.000, 30.000 dikali 4 dolar per galon dihasilkan liquid skinnya 120.000 dengan total 280.000 dengan mulai dari 160.000 ditambah 120.000. Oke, berikutnya kita cari ya, kita hitung HPP-nya, harga pokok penjualannya, di mana di sini biaya produksinya itu tadi kan sudah ada ya, nilai beratnya 0,40 dan 0,60 dikali dengan biaya produk bersama masing-masing diperoleh 160 dan 240 dengan total 400.000 dikurangi dengan persediaan akhir yang masih ada di gudang yang belum laku, itu kan ada 5.000 dan 45.000 masing-masing dikali dengan biaya produksi bersama per galon. Jadi sisa daripada krim yang tadi yang 5.000 kalau saya bingung itu diperoleh dari sini yang belum laku 5.000 dan 45.000. Oke, dikali dengan biaya produksi bersama. Jadi 5.000 dikali 60 dan 45.000 dikali 3,20 menghasilkan 32.100 dan 144.000 dengan total 176. Oke, kita bisa totalkan 160 ditambah 32, 160 dikurangi 160 dikurangi 32.000 itu harga pokok pokok penjualannya 128, 240 dikurangi 144, 96.000, 400 dikurangi 176, 224.000. Jadi biaya harga pokok jualan biaya bersama ya bisa diperoleh sebagai berikut 128, 96 dan 244. Margin kotor atau keuntungan kotornya kita bisa hitung daripada 160 pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan 128, untungnya adalah 32.000 untung kotornya, 120.000 untuk liquid skin dikurangi dengan 96.000 itu 24.000. Sementara totalnya pendapatan 280.000 dikurangi harga pokok penjualannya 224.000, margin kotornya adalah 56.000. Nah, kita tentukan margin kotor dalam persentase dengan cara membagi margin kotor masing-masing ya dibagi dengan biaya produksi ya 32.000 dibagi 160, 24.000 240 ya. 32.000 dibagi dengan pendapatannya ya 32.000 dibagi 160, 24.000 dibagi 120 dan 56.000 dibagi dengan 280.000. Oleh karenanya kita dapatkan nilai margin kotor dalam persentase untuk krimnya 20%, liquid skinnya 20% dan totalnya 20%. Ini kebetulan nilainya persentasenya sama, tapi tidak dijadikan sebagai patokan atau acuan karena bisa saja nilai masing-masing persentasenya beda-beda gitu ya. Oke, semoga bisa dimengerti untuk panel A dan panel B dalam perhitungan nilai penjualan dengan metode penjualan penjualan relatif penjualan. Oke. Berikutnya ini exercise yang kita lewatkan saja, nanti ada latihan soal di akhir bagian ini. Metode yang kedua adalah metode pengukuran fisik. Nah, di sini ada panel A dan panel B. Pada dasarnya prinsipnya hampir sama dengan perhitungan di metode yang pertama yang sudah Bapak jelaskan. Bedanya di sini adalah di sini ada ukuran fisik total produksi, ini sama aja, beratnya juga sama saja ya. Biaya bersama yang dialokasikan ya. Oke, biaya produksi bersama per galon ya. Kalau kita lihat di sini bedanya coba kita lihat. Panel A itu kan komponennya terdiri dari nilai jual, berat dan biaya bersama yang dialokasikan. Sementara metode yang kedua
ya ini hampir sama perhitungannya. Yang membedakan adalah panel B. Panel B di sini ada pendapatan dan harga pokok jual, ya. Harga pokok biaya bersama dimasukkan ke dalam panel B, ya. Terus juga kalian hitung juga nilainya. Kebetulan di sini untuk persentase metode pengukuran fisik 50% untuk krim dan liquid skimnya 0% dengan total 28,6%. Oke. Nah, ini metode nilai realisasi. Ada contoh kedua, asumsikan data yang sama seperti pada contoh satu. Jadi contohnya sama, ya soalnya yang sama dengan yang di atas. Kecuali bahwa kedua krim dan skim cair dapat diproses kembali. Nah, ini untuk metode nilai realisasi bersih itu kelanjutan daripada proses yang sudah dilakukan. Oke, krim es buttercream 25.000 galon krim diproses lebih lanjut. Yang tadi itu yang krim diproses, ya, dilakukan produksi lanjutan menghasilkan 20.000 galon buttercream dengan biaya pemrosesan tambahan sebesar 280.000. Buttercream yang dijual seharga $25 per galon digunakan dalam pembuatan produksi berbasis mentega. Itu yang pertama. Yang kedua adalah liquid skim es kondensen, ya, itu susu, ya. Itu 75.000 galon skim cair diproses lebih lanjut menghasilkan 50.000 galon susu kental, ya, dengan biaya pemrosesan tambahan sebesar 520.000. Susu kental atau kondensen milk itu dijual seharga $22 per galon. Penjualan selama bulan Mei 2014 adalah 12.000 galon untuk buttercream dan susu kentalnya sebesar. Nah, ini kelanjutannya, ya. Oke, untuk menghitung NRV itu proses produksi yang pertama dilanjutkan ke proses produksi yang kedua. Jadi split off-nya itu tidak berhenti di satu titik, tapi juga dia dilanjutkan di titik berikutnya. Nah, ini dia, ya. Ini ilustrasinya, biaya bersama 400.000, susu mentah output awalnya 110.000, diolah, split off-nya menghasilkan krim 25.000 dan skim cair. Tadi kan soal yang pertama sampai dengan ini, ya. Nah, ada biaya terpisah pengolahan lanjutan untuk krim yang diolah menjadi mentega. Itu pengolahan lanjutan menghabiskan biaya sebesar 280.000. Sementara skim cair yang diolah lanjutan menjadi susu kental itu dikeluarkan pengolahan lanjutan biayanya sebesar 520.000. Adapun outputnya untuk krim mentega 20.000 galon dan susu kentalnya 50.000 galon. Nah, ini ilustrasi daripada soal yang tadi disampaikan di atas. Oke. Kalian wajib juga untuk membuat daripada skema, ya, gambar ini untuk mempermudah analisis dan diwajibkan pada saat mengerjakan soal ujian akhir semester. Nah, ini dia, ya, biaya bersama, ya, biaya 110.000 galon susu mentah dan pengolahan pada titik split off. Ini kan join cost-nya tadi 400.000. Sementara untuk buttercream sendiri dia mengkonsumsi 280.000. Yang ini, ya, dan 520.000 kalian tempatkan di sini. Ya. Nah, persediaan awalnya tidak ada, belum ada. Produksi per galonnya 25.000, liquid skimnya 75.000. Produk lanjutan itu kan ada yang dihasilkan 20.000 dan 50.000. Perpindahan ke pengolahan lanjutan 25.000 dan 75.000. Oke, berikutnya di sini penjualannya untuk buttercream ini kan sudah selesai nih, kalian abaikan saja, ya, karena ini kan di soal. Kita fokus ke buttercream dan susu cairnya. Di sini penjualannya 12.000 untuk buttercream, susu cairnya 45.000. Persediaan akhirnya yang belum laku di sini karena di sini dihasilkan 20.000, yang laku 12.000, tersisa di gudang sebesar 8.000 galon, ya. Sementara susu kentalnya di sini 50.000 yang dihasilkan, yang berhasil dijual hanya 45.000, sisanya adalah 5.000. Harga jual per galonnya masing-masing 25 dan 22, yaitu sudah diketahui juga. Oke, nah ini dia, ya, hampir sama perhitungannya dengan metode yang di awal. Bedanya di sini adalah kalian masukkan daripada biaya bersama yang dialokasikan dan realisasi bersih masing-masing perhitungannya sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak berikan, ya, rumusnya, perhitungannya kalian bisa pelajari sendiri. Oke, panel B, pernyataan laba produk lain menggunakan metode pengukuran fisik. Di sini hampir sama dengan yang tadi, ada pendapatan dan ada HPP. Bedanya di sini dengan yang pertama, kalau yang pertama itu kan biaya produksi dikurangi persediaan akhir. Nah, untuk metode pengukuran fisik ada biaya terpisah dan biaya produksi yang kalian wajib masukkan di sini. Oke, kalian hitung biaya harga pokok jualnya, margin kotor dalam persentase juga kalian tetapkan daripada nilai margin
kotor dibagi dengan nilai pendapatan. Ya, ini yang bersama, ya bedanya yang tadi ya biaya terpisah dan biaya produksi ini harus kalian masukkan di metode pengukuran fisik. Oke, metode yang ketiga adalah persentase gross margin tetap NRV. Persentase margin gross tetap metode NRV mengalokasikan biaya gabungan untuk produk gabungan yang dihasilkan selama periode akuntansi dengan sedemikian rupa sehingga masing-masing produk menghasilkan persentase margin tetap yang sama. Langkah-langkahnya kalian hitung keseluruhan margin bruto seperti yang sudah ditampilkan di gambar. Ada panel A, ya langkah satunya kalian hitung nilai jual akhir total produksi selama periode. Oke, dikurangi dengan biaya bersama dan terpisah, dihasilkan margin kotor dan kalian hitung daripada persentase margin dengan cara menambahkan margin kotor ya 400.000 ditambah dengan nilai satunya yang sudah dihitung di atas. Ya. Langkah kedua, hitung total biaya produksi untuk setiap produk, ya ada rumusnya di masing-masing bagian kalian bisa pelajari. Langkah ketiga, hitung biaya bersama yang terikat, ya akuntansi untuk produk sampingan ini menjelaskan daripada ilustrasi yang lain, ya tapi poinnya sih tadi 3 poin yang tadi yang di awal yang harus kalian cermati. Ya, ada produk utama, produk bersama, produk sampingan. Di sini ada trennya, perputarannya dan ada grafiknya. Kalau saya naik tinggi dan rendah, nilai penjualannya konstan biasanya. Oke, ya. Selebihnya kalian ini penjelasan saja. Kalian bisa pelajari. Yang terpenting 3 metode yang sudah disampaikan di awal tadi. Dan untuk tugasnya, kalian wajib mengerjakan tugas 1 berikut ini. Nanti Bapak posting di Google Classroom sebagai assignment penugasan di minggu ke berapa? Minggu ke 14 ini. Oke, minggu ke 14 ya, betul. Minggu ke 14 ini. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan ya. Terima kasih. Tugasnya harus dikerjakan ya. Di minggu ke-13 ini tugasnya harus dikerjakan ya, nanti Bapak posting tugas 1 dan ini required-nya ya, permintaannya kalian isi ya, kalian jawab secara maksimal untuk menambah nilai kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya, see you ya, sampai berjumpa kembali di pertemuan minggu berikutnya, minggu ke-14 dan minggu ke-15 dengan soal kuis. Jadi materinya untuk ujian akhir semester sampai dengan akuntansi untuk produk bersama dan produk sampingan yang sudah Bapak sampaikan per hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu, sampai jumpa.